Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda dimanapun berada? Bersama saya Suwarti di dalam kegiatan yaitu acara Aisyah on Podcast. Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat hebat, yaitu Bunda Dr. Yusida Imran yang terhormat ya, yang dimana beliau kesehariannya adalah dosen di Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah. Nah, gimana Bunda? Apa kabarnya hari ini sudah masuk pekan kedua di bulan Ramadan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya sama ya Bu Wati juga. Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bunda ya. Nah, materi hari ini yang akan disampaikan yaitu tentang bagaimana sih persiapan menyambut puasa meskipun kita sudah melewati itu ya. Nah, tapi kita juga harus menyiapkan apa sih untuk anak-anak dari sejak dini ya, apa-apa saja yang harus disiapkan oleh bunda-bunda apalagi pasangan muda ya Bunda ya. Oke, kepada Bunda saya persilahkan. Ya, terima kasih Bunda Wati. Saya akan menyampaikan sedikit mungkin trik-trik ya untuk bunda-bunda yang memiliki anak kecil yang dalam masa persiapan atau mengajarkan kepada mereka bagaimana ibadah puasa itu menyenangkan seperti itu ya. Misalnya begini, waktu usia balita katakanlah mungkin di 4-5 tahun itu kan masa latihan ya, latihan dalam mengenalkan mereka pada puasa. Kita juga merasakan dulu kan ya bagaimana capeknya, letihnya, tapi udah mulai gitu ada kemauan untuk belajar atau berlatih berpuasa. Bahkan dulu disuruh berbuka saja tidak mau gitu. Memang tahap awalnya kita mengajarkan mereka untuk puasa setengah hari gitu ya. Lalu kemudian hari-hari berikutnya ditambah jamnya. Nah itu benar cara yang udah bagus juga gitu. Jangan saking sayangnya kepada anak sehingga mengkhawatirkan keadaannya. Lalu kemudian malah kita yang menyarankan sudahlah buka saja, kasihan gitu. Jangan begitu. Itu namanya latihan. Kita kan bisa melihat bagaimana anak itu dalam kemampuannya mungkin pada rentang usia belajar memang jangan dipaksa juga untuk full gitu ya. Jadi buat suasana itu menyenangkan. Misalnya kita ajak mereka sama-sama masak gitu ya untuk persiapan berbuka. Atau ada lagi trik lain misalnya sebelum menghadapi puasa kita pasang misal balon-balon gitu di rumah atau juga supaya kita meriah, ya supaya meriah, jadi ada suasana yang berbeda dari hari-hari biasanya gitu sehingga dia merasa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan gitu. Itu adalah cara bagaimana bagaimana orang tua dengan anak-anak kan memang masanya seperti itu gitu. Atau cara lain kita bisa membuat baliho atau banner itu ditulis namanya selamat berpuasa gitu. Kita tempel di dinding misalnya seperti itu. Dan ada juga cara berikutnya adalah dengan mengajak teman-temannya berbuka puasa bersama. Kita yang mengundang ke rumah tetangga-tetangga atau teman-teman TK-nya seperti itu. Itu salah satu trik juga dan mungkin bisa tidak begitu sulit ya untuk bunda-bunda mencobakannya di rumah sehingga berbeda dari hari-hari yang lain dan juga membuat anak itu menjadi senang untuk mengikuti atau berlatih dalam berpuasa. Terus gimana triknya nih Bunda selain setelah itu kita mempersiapkan segala macam untuk kegiatan puasa? Nah, bagaimana nih supaya anak lebih bahagia lagi menyambutnya gitu kan? Dan lebih bahagia lagi dalam menyambut ibadah-ibadah lainnya gitu. Iya. Jadi kadang-kadang memang beda, tadi saya sampaikan bahwa dunia anak dengan dunia orang tua berbeda. Ketika anak-anak itu kita berikan reward atau penghargaan atau mungkin upah, mungkin di awal-awal ya, itu nggak apa-apa kita janjikan. Misalnya nanti kalau selesai puasanya kita kasih hadiah, dibeliin apa yang diinginkannya seperti itu boleh-boleh saja karena memang itu adalah merupakan perhatian kita untuk membuat anak itu tambah bersemangat gitu kan ya dalam melaksanakan ibadah puasa atau Ramadan. Nah, yang kita harus jaga adalah ketika mungkin kita sedang ibu-ibu muda kan masih haid ya misalnya ya kan 7 hari itu adalah lumayan. Dan upayakan itu jangan sampai anak tahu kita lagi nggak berpuasa gitu. Karena nanti resikonya anak jadi pengen nggak puasa juga gitu. Jadi ini kan salah satu bentuk bahwa kita boleh aja mungkin minumnya di kamar gitu, merahasiakan hal bahwa kita sedang tidak boleh. Kadang-kadang begitu, walaupun kita sampaikan mama lagi haid atau lagi dapat bulan gitu, tapi anak nggak mau tahu itu. Dia pikir mama kok minum, saya mau minum juga, mau buka gitu. Jadi memang
harus ada teladan, contoh, bukan hanya sekedar kata-kata atau ajakan, lebih kepada memberikan perbuatan teladan. ya Bunda, Ya, juga mengajarkan mereka untuk sholat malam itu, tarawih, supaya senang mereka diajak ke masjid itu gimana tuh, gitu kan caranya kan. Jangan nanti kita yang pergi gitu kan Bunda, jadi anaknya di rumah gitu. Nah, gimana tuh Bunda? Kiat-kiatnya apa tuh Bunda? Ini ada keunikan di sini. Jadi kadang-kadang memang sering kali itu bunda-bunda yang memiliki anak kecil tidak memahami bagaimana persiapan ataupun cara untuk mengajak mereka untuk tarawih. Nah, pernah nggak melihat kalau anak tarawih itu suka lari-larian, keliling-keliling masjid yang akhirnya mengganggu jemaah lain? Pernah melihat mungkin ya Bunda Wati ya. Nah, hal-hal seperti itu bukan berarti kita harus melarang mereka untuk ikut serta dalam mengajarkan sholat tarawih, tapi kita harus ada pesan-pesan kepada mereka untuk lebih menjaga ketertiban. Itu anak-anak usia 45 udah mulai bisa kita meskipun ajarkan. Dia ribut gitu Bunda ya, tetap kita ajak setiap harinya Bunda. Dan itu harus ada perjanjian seperti itu. Jadi jangan hanya membawa tapi tidak ada pemberitahuan awal, konsekuensi, bukan bentuknya hukuman ya, tapi mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa boleh ikut tapi jangan mengganggu ataupun harus tertib gitu ya kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus benar-benar sebagai orang tua muda itu memahami bahwa jangan pula akhirnya tidak mau mengajak anaknya, karena pada masa-masa kecil itulah kita memperkenalkan dengan hal-hal baik seperti ibadah, sholat tarawih, ke masjid jamaah sholatnya gitu. Itu hal yang baik. Tapi tadi jangan sampai juga mengganggu jemaah lain. Yang lainnya sedang beribadah Bunda. Jadi harus ada pembicaraan awal, dan mungkin kalau kita mengkhawatirkan itu terjadi, lebih baik anak memang tidak usah kita bawa. Gitu. Mungkin pada usia yang sudah mulai memahami apa yang kita sarankan, nah itu sudah mulai bisa dipatuhi, itu boleh kita bawa. Masya Allah ya Bunda-bunda. Alhamdulillah banyak sekali yang kita dapati ya, bagaimana cara apa saja kiat-kiat untuk kita menarik anak-anak untuk ikut ke masjid, terus anak-anak juga kita beri reward supaya mereka rajin beribadah. Oke, tidak terasa ya Bunda ya podcast kita akhiri dulu. Nah, jangan lupa Bunda-bunda kita terus simak ya Aisyah on podcast ya, Aisyah on podcast siar Ramadan. Insya Allah nanti akan ada podcast berikutnya yang lebih menarik ya. Dari saya Bunda Suwarti dan Bunda Yusida mohon pamit. Nasrul minallahi wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.